Penatua Sun juga memperhatikan saat ini bahwa setengah dari selusin pembudidaya iblis dibunuh oleh Chen Ping dalam sekejap mata. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Chen Ping bertanya pada dirinya sendiri apakah dia adalah lawan dari biksu bermata satu. Lebih dari selusin pembudidaya iblis yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan kelima tidak mampu melawan Chen Ping, seorang pembudidaya alam kesengsaraan tingkat ketiga, itu sungguh keterlaluan. Biksu bermata satu itu merasakan suasana kacau di tubuhnya dan tahu bahwa dia terluka. Selain itu, adik laki-lakinya bukan tandingan Chen Ping, jadi dia melambaikan tangannya dan mundur. Penatua Sun dan Chen Ping tidak mengejarnya. Prioritas utama mereka adalah melanjutkan perjalanan, bukan membunuh siapapun. Sekarang identitas Chen Ping telah terungkap, mungkin ada lebih banyak orang yang menghalangi jalan sekarang. Penatua Sun harus mengirim Chen Ping ke istana Guanghan secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Sun bertanya pada Chen Ping. Tidak apa-apa, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat atau kelima, jadi dia tidak bisa menyakitiku. Chen Ping berkata dengan tenang. Penatua Sun sedang mendengarkan kata-kata Chen Ping saat ini, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang pamer. Sekarang dia juga mengerti mengapa Demon Sealing Alliance menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuh Chen Ping. Penatua Sun membawa Chen Ping kembali ke pesawat. Melihat biksu yang mati di pesawat itu, Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa biksu ini dibunuh oleh Chen Ping. Tepat ketika Penatua Sun hendak bertanya, Chen Ping memimpin dan berkata, orang ini mengetahui identitas saya dan ingin membunuh saya untuk menerima hadiah dari Demon Sealing Alliance. Sayangnya, dia tidak memiliki kehidupan itu dan terbunuh oleh saya. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi melirik ke banyak biksu di pesawat itu dan berkata, semuanya, sebagai penumpang Paviliun Wantong, saya akan memastikan keselamatan Anda, tetapi jika Anda berani bertindak sembarangan di pesawat itu, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Penatua Sun juga memperingatkan semua orang untuk tidak mengikuti ide Chen Ping. Pesawat itu mulai bergerak maju, tapi kali ini berjalan lancar, tidak ada yang mencegatnya. 2 hari penuh kemudian, pesawat itu akhirnya mencapai ujung wilayah selatan. Chen Ping melihat ada hamparan putih luas di bawah pesawat, dan di atas hamparan es dan salju yang luas ini ada sebuah kota yang tidak terlalu besar. Tuan Chen, ini kota Nanju. Artinya kita berada di ujung wilayah selatan. Pesawat kita mendarat di kota ini. Jika kita ingin pergi ke istana Guanghan, kita masih harus melewati kota dan naik ke atas, sampai ke kedalaman Gunung Tianmo. Itu saja, iklim di sini sangat dingin. Kedalaman Gunung Tianmo lebih berbahaya daripada daerah pedalaman. Anda harus berhati-hati. Namun, istana Guanghan memiliki meja resepsionis di kota Nanjing. Setelah mendaftar, Anda dapat diantar ke istana Guanghan. Ini relatif aman. Beberapa Paviliun Wantong kami juga memiliki cabang di sini. Jika Tuan Chen ada urusan, dia bisa pergi ke Paviliun Wantong kapan saja. Selama kami bisa membantu, kami tidak akan pernah berpangku tangan. Penatua Sun lebih menghargai Chen Ping saat ini. Seorang kultivator kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat dengan mudah membunuh setengah dari selusin pembudidaya iblis tingkat keempat atau kelima di alam kesengsaraan. Kekuatan abnormal semacam ini pasti dapat mendukung kejeniusan di antara para jenius. Penatua Sun tahu bahwa jika Chen Ping besar nanti, dia pasti akan sangat menakutkan. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan absolut di dunia surga dan manusia, dan bahkan mungkin menjadi penguasa domain. Jika Anda bisa mencapai keabadian, itu akan lebih menakjubkan. Penatua Sun tahu bahwa Chen Ping adalah calon yang potensial, jadi berteman sekarang adalah pilihan terbaik. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping mengangguk sedikit dan meminta maaf, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Sun, karena kita telah mencapai ujung wilayah selatan, jika kita terus bergerak maju, di manakah kita akan berakhir? Chen Ping tidak tahu apakah dunia surgawi itu sama dengan dunia sekuler, berbentuk bola. Jika kita terus berjalan sampai ke ujung Antartika, dunia itu akan berputar. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu di mana ujung wilayah selatan, karena selain wilayah tengah, terdapat penghalang di ujung 4 wilayah utama alam Tianren, Tenggara, Barat Laut, dan tidak dapat ditembus, sama sekali, jadi tidak ada yang tahu.
Saya mendengar bahwa pernah ada orang kuat yang telah mencapai alam keabadian. Dia tidak dapat memahami cara menjadi abadi atau naik ke keabadian. Dia ingin melintasi penghalang dan melihat apa yang ada di luar dunia surga dan manusia, tapi dia gagal. Ketika tubuh mati, Tao menghilang. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mau melewati penghalang, dan tidak ada yang ingin tahu apa yang ada di balik akhir. Penatua Sun menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Chen Ping mendengar bahwa ujung alam surgawi adalah sebuah penghalang, dia tahu bahwa seluruh alam surgawi mungkin adalah dunia luar angkasa yang diciptakan oleh makhluk abadi tertentu. Anda harus tahu bahwa alam semesta, galaksi, ribuan dunia, 36 langit, begitu banyak dunia mungkin hanyalah bidak catur di hadapan master sejati. Dia bisa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati, dan dia juga bisa menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Saat kekuatan Chen Ping bertambah, dia menemukan bahwa seluruh galaksi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Chen Ping tidak tahu kekuatan seperti apa ayahnya sekarang. Tuan Chen, jangan pernah berpikir untuk menguji saya. Semua yang saya katakan adalah benar. Melihat keheningan Chen Ping, Penatua Sun mengira Chen Ping penasaran. Anda tahu, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Jika Chen Ping benar-benar ingin pergi ke ujung wilayah selatan dan melewati penghalang itu, semuanya akan berakhir. Di atas, saat Chen Ping dan Penatua Sun sedang berbicara, pesawat itu perlahan mendarat di alun-alun cabang Paviliun Wantong. Jangan khawatir, Penatua Sun, saya tidak akan cukup bodoh untuk menguji Anda. Chen Ping tersenyum tipis. Saat turun dari pesawat, Chen Ping melihat banyak biksu berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah biksu muda. Loteng ikonik Paviliun Wantong sangat menarik perhatian di kota perbatasan kecil ini, dan terlihat juga bahwa Paviliun Wantong memang memiliki sumber keuangan yang besar. Tuan Chen, karena Istana Guanghan mengadakan resepsi di kota Nanjing, dan semua orang tahu bahwa murid-murid Istana Guanghan semuanya cantik seperti makhluk abadi, seluruh kota Nanjing menjadi jauh lebih hidup. Tentu saja Paviliun Wantong kami juga mendapat banyak manfaat dari ini. Dulu, tidak banyak orang di kota Nanjing. Melihat para biksu yang terus-menerus lewat, Penatua Sun menghela nafas dengan emosi. Chen Ping sedikit bingung, lalu mengapa Istana Guanghan mendirikan meja resepsionis dan secara khusus membawa orang ke Istana Guanghan? Apakah hanya untuk mencari pendamping Tao bagi murid luar Istana Guanghan? Meskipun dia bingung, Chen Ping tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya datang untuk mengambil batu iblis surgawi. Setelah mendapatkan batu iblis surgawi, dia bisa kembali. Adapun mengapa Istana Guanghan melakukan ini, Chen Ping tidak mau untuk memikirkannya lagi. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya turun dari pesawat, beberapa orang yang mengenakan kostum Wantongge datang. Tanda seru, Elder Sun, terima kasih atas kerja keras Anda. Apakah kali ini akan berjalan baik? Seorang murid Paviliun Wantong yang tinggi dan berkulit putih bertanya kepada Penatua Sun dengan sangat sopan. Untungnya, meski ada sedikit kendala, itu tidak masalah. Penatua Sun tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya merasa ada lebih banyak biksu di kota Nanjing? Mungkinkah ada orang suci yang muncul di Istana Guanghan untuk menarik orang? Itu tidak benar. Istana Guanghan baru-baru ini menyebarkan berita bahwa makhluk abadi ditemukan di daerah kutub. Tempat jatuhnya, tapi tempat itu sangat berbahaya, jadi Istana Guanghan berharap bisa menemukan tempat untuk murid luar. Beberapa rekan Tao kemudian pergi menjelajah bersama. Petik 2. Tapi kali ini Istana Guanghan telah mengadakan banyak tes. Hanya mereka yang lulus tes yang bisa memilih pendamping Tao untuk pergi ke daerah kutub, sehingga menarik lebih banyak orang. Jika saya bukan penanggung jawab cabang Paviliun Wantong, saya juga ingin mencoba Istana Guanghan. Kata murid Paviliun Wantong dengan bercanda. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia memandang orang di depannya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka bahwa orang ini masih sangat muda dan sebenarnya adalah penanggung jawab cabang Paviliun Wantong. Tidak heran orang ini berani mengikuti Penatua Sun dan membuat lelucon seperti itu. Hahaha, Master Paviliun Qian, jangan biarkan saudara-saudaramu mendengar kata-kata ini, jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Penatua Sun tertawa dan berkata, saya hanya bercanda. Penatua Sun tidak akan mengeluh, kan? Tanya Master Paviliun Qian sambil tersenyum. Itu tidak pasti.
Jika kamu ingin menghentikan mulutku, kamu harus mengeluarkan darah. Penatua Sun bercanda dengan Paviliun Master Qian. Elder Sun, karena Anda sudah tiba, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan menanyakan di mana meja resepsionis Istana Guanghan. Chen Ping melihat Penatua Sun mengobrol dengan gembira dengan Master Paviliun Qian dan tidak ingin membuang waktu, jadi dia bertanya kepada Penatua Sun. Bagus sekali. Penatua Sun secara khusus berbicara tentang Putri Penatua Xia karena Master Paviliun Qian memiliki hubungan dengan Penatua Xia. Penatua Sun, siapa ini? Paviliun Master Qian memandang Chen Ping. Oh, ini Tuan Chen. Dialah yang optimis dengan penyakit Putri Penatua Xia. Penatua Sun dengan cepat memperkenalkan. Paviliun Master Qian dapat bekerja sebagai penanggung jawab paviliun cabang di kota Nanjing pada usia yang begitu muda karena rekomendasi Penatua Xia. Meskipun kota Nanjing sangat terpencil pada saat itu, dia juga merupakan penguasa paviliun cabang bagi seorang pemuda. Ini adalah kesempatan yang tidak terbatas. Sekarang kemunculan Istana Guanghan telah membuat kota Nanjing makmur, penguasa Paviliun Qian juga telah bangkit di Paviliun Wantong, sekarang dia bisa bercanda dengan Penatua Sun. Apa, Putri Penatua Xia sudah sembuh dari penyakitnya? Paviliun Master Qian berkata dengan kaget. Baiklah, Tuan Chen menyembuhkannya. Lao Xia juga memberi tanda kepada Tuan Chen. Penatua Sun mengangguk dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sun, Master Paviliun Qian memandang Chen Ping dengan lebih hormat. Tuan Chen, nama keluarga saya Qian. Saya adalah penanggung jawab Paviliun Wantong di sini. Jika ada urusan di sini, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Paviliun Master Qian berkata dengan sangat sopan. Terima kasih banyak, Master Paviliun Qian. Sekarang saya hanya ingin pergi ke meja resepsionis Istana Guanghan untuk mendaftar. Saya tidak tahu di mana meja resepsionisnya. Chen Ping hanya ingin segera pergi ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, akan lebih sulit lagi di sini. Master Paviliun Qian memberitahu Chen Ping lokasinya dan ingin membawa Chen Ping ke sana, tetapi Chen Ping langsung menolak. Chen Ping berencana mencari tempat terpencil untuk mengubah penampilannya. Akan merepotkan bagi Master Paviliun Qian untuk mengikutinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Sun dan Master Paviliun Qian, Chen Ping menemukan tempat tersembunyi dan mengubah penampilannya. Namun kali ini, Chen Ping tidak berubah menjadi paman berjanggut. Bagaimanapun, sebagian besar biksu yang pergi ke Istana Guanghan adalah kaum muda. Jika Chen Ping berubah menjadi paman, dia akan terlalu mencolok. Chen Ping baru saja berubah menjadi pemuda biasa dan berjalan menuju area resepsionis Istana Guanghan. Bahkan sebelum dia tiba di meja resepsionis, Chen Ping melihat sudah ada antrian di depannya. Antriannya membentang hingga ratusan meter, tanpa terlihat ujungnya. Chen Ping mengerutkan kening saat melihat antrian yang begitu panjang, dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin pergi ke Istana Guanghan. Jika ada antrian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tepat ketika Chen Ping berada dalam dilema, seorang biksu dengan janggut dan mata sipit berjalan menuju Chen Ping. Apakah rekan Tao ini ingin mendaftar untuk pergi ke Istana Guanghan untuk mencari pendamping Tao? Janggut itu menghampiri Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping mengangguk, meskipun dia tidak sedang mencari pendamping Tao, dia tidak bisa memberitahu orang ini bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kamu pergi ke Istana Guanghan. Jika kamu mendaftar di meja resepsionis, kamu tidak akan bisa mengantri di tahun monyet dan kuda. Tetapi kamu hanya perlu membayar 100.000 koin roh. Saya bisa mengantarmu ke Istana Guanghan. Saya tahu cara pergi ke Istana Guanghan. Jalan raya, dan benar-benar aman. Tapi aku hanya bisa mengirimmu ke gerbang luar Istana Guanghan. Kamu harus memikirkan cara untuk masuk. Jika kamu ingin memasuki gerbang luar, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi biayanya 1 juta koin roh. Kata janggut itu pada Chen Ping.